Afghanistan ini semua masuk, runtuh di tangan kaum muslimin dan akhirnya bersebar Islam. Dan kita tahu banyak ulama muslimin keluar dari wilayah ini. Di antaranya 6 ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai dari negeri Persia. Ya, setelah dibebaskan dari kekufuran oleh kaum muslimin. Di tahun 20 Hijriah, ekspansi Islam dipimpin oleh Amr bin As ke Afrika Jazirah Arab, ke Afrika, ke barat Jazirah Arab, di Mesir, dan berhasil menaklukkan Mesir dan seluruh utara Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko terbuka Islam, dan seluruh Afrika terbuka serta terbuka jalan ke Eropa, Spanyol beberapa puluh tahun atau ratus tahun setelahnya. Setelah itu datang Utsman bin Affan yang sibuk pada saat itu radhiyallahu anhu majma'in untuk memakmurkan kaum muslimin, menyebarkan zakat, membantu kaum muslimin untuk memakmurkan keadaan mereka. Dari tahun 23 Hijriah sampai 37 Hijriah, lalu Ali bin Abi Thalib datang tahun 37 sampai 40 ini untuk menyelesaikan fitnah internal, ya. Kemudian pada saat itu ada dinasti Umayyah yang berkuasa pada saat itu dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Dan pada saat ini kita tahu kejayaan muslimin ada, ya, kejayaan muslimin ada pada saat itu, dan keluarnya imam-imam, ya, 4, misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ini juga di masa ini. Kemudian datang Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Ini juga kita tahu masa kejayaan Islam yang luar biasa. Terakhir Utsmaniyah tahun 670 sampai 1300 sekian atau kurang lebih Masehinya tahun 1924 Masehi. Jadi sekitar 92 tahun saja yang lalu umat Islam tidak memimpin dunia. Namun sebelumnya mereka menguasai dunia karena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu teman-teman sekalian, kita sudah saatnya kembali kepada agama kita. Baik, masalah manajemen rumah tangga Islami, kita sedang berbicara beberapa poin penting berhubungan dengan masalah ini, supaya kita tahu ternyata rumah tangga sangat dipedulikan oleh kaum muslimin, oleh Islam. Kita akan bahas tentang definisi pernikahan, apa sih pernikahan dalam Islam itu secara fikih. Kemudian kita akan bahas juga tujuan pernikahan, karena kita perlu tahu tujuan, perlu kita ketahui tujuan. Jadi teman-teman jangan melakukan satu perbuatan tanpa ada tujuan. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita harus tahu pekerjaannya apa, ya. Kemudian gajinya berapa, kita harus tahu jaraknya, ada tujuannya, supaya jelas semuanya. Kemudian yang ketiga, ada konsep ta'aruf Islami. Bagaimana caranya berumah tangga, bagaimana caranya membangun rumah tangga dengan tanpa melalui pacaran bebas, sebagaimana sudah kita tahu sekarang di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang keempat, tata cara pernikahan Islam. Ini semua jenjangnya. Definisi pernikahan, tujuan pernikahan, konsep ta'aruf Islami, kemudian tata cara pernikahan Islami. Setelah masuk ke jenjang pernikahan, bagaimana caranya supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, karena nikah adalah ibadah. Kalau kita mulai dengan kemaksiatan maka akan jadi masalah gitu. Kemudian selanjutnya setelah menikah maka ada kewajiban suami istri, kewajiban dan hak, ini akan kita paparkan juga insya Allah. Kemudian ada juga bahasan tentang masalah biologis dalam Islam, bagaimana Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan biologis yang sehat, yang benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah rumah tangga, bagaimana membentuk agar rumah tangga Islami itu terbentuk dengan sendirinya. Kita akan mulai dengan teman-teman sekalian, definisi pernikahan. Para ulama sepakat mengatakan definisi itu penting, dan kita tahu di setiap bahasan tentang masalah ibadah, seperti misalnya sholat dikasih definisi etimologi dan terminologi. Kita tahu ada definisi tentang doa, definisi tentang haji, semua disebutkan definisi. Rumah tangga atau pernikahan ada definisi. Minum air, beliau pulang pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan Nabi SAW, pulang ke rumahnya berhubungan biologis dengan istrinya, karena tahu ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan nanti akan kita bahas panjang lebar berhubungan dengan salah satu bab kita, nanti akan kita bahas hubungan biologis dalam Islam. Jadi ini dihalalkan dan tempat kita melampiaskan dengan cara yang benar. Serta pernikahan sama zina teman-teman sekalian, itu perbedaannya hanya 5 menit saja. Semua sama-sama tujuannya biologis. Orang kalau zina tujuannya biologis. Kalau kita bahasakan sekarang, pacaran misalnya, pacaran sama dengan orang berzina. Keluar berdua, jalan-jalan, ngobrol,
tatap-tatapan, ciuman, sentuhan, hubungan badan, ini semua adalah kebutuhan biologis. Tapi zina adalah haram, tidak boleh. Allah yang maha mulia dan maha suci, dia tidak mengharamkan sesuatu kecuali dia berikan gantinya. Dan selalu saja yang halal lebih banyak daripada yang haram. Misal Allah haramkan babi misalnya, lihat gantinya Allah halalkan sapi, kambing, ya, kelinci, ayam, kemudian hewan-hewan di air, gitu kan. Jadi jelas sekali bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan banyak hal. Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Perbedaan zina sama nikah hanya 5 menit kalimat akad, gitu kan. Si laki-laki melamar, kemudian menikah, melamar, lalu walinya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya si fulana dan mas kawin ini, kemudian saya terima nikahnya, selesai, gitu kan. Maka mereka kemudian berhubungan halal, gitu. Lalu dia katakan juga akan menyatukan antara keluarga, pasangan. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, kita kalau berumah tangga, kita sedang menyatukan 2 keluarga. Dan kita harus tahu kita memiliki keluarga yang baru. Banyak orang tidak bisa menerima mertuanya datang, iparnya datang ke rumahnya, karena dia fahamnya dia hanya menikah dengan pasangannya. Dia nggak mau tahu, padahal sebenarnya pasangannya di sini punya orang tua. Tidak mungkin kita hapus status orang tuanya, saudara-saudaranya, keluarganya. Kemudian juga menyatukan antara suku bahkan negara. Dengan pernikahan itu semuanya akan bersatu. Jadi ini definisi pernikahan teman-teman sekalian. Sekali lagi, penyatuan antara 2 lawan jenis, anak Adam, berarti keluar darinya sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kemudian dalam satu ikatan ritual, ya, agama, maksudnya adalah ibadah yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya, juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku bahkan negara. Tujuan pernikahan, poin yang selanjutnya, ada tujuan pernikahan. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Ada pernah 3 orang sahabat teman-teman sekalian, mereka ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Jadi apa yang tidak biasa dikerjakan oleh umumnya orang, maka mereka kerjakan, gitu kan? Dan selalu maksimal. Misalnya sholat duha 2 rakaat, mereka kerjakan yang 12 rakaat, yang maksimal. Dan mereka istiqomah, gitu kan? Maka karena banyaknya atau sudah dikerjakan semua ibadah ini, maka 3 orang ini mengatakan, kayaknya kita harus cari tahu nih, ibadah apa yang kita belum kerjakan. Ayo kita ke rumah Nabi SAW. Datanglah ke rumah Nabi SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka bertanya, wahai Aisyah, apa yang dikerjakan Nabi SAW di rumahnya? Kata Aisyah, Nabi SAW di rumah mengerjakan seperti laki-laki seseorang dan kalian di rumahnya. Misal, dia perbaikin sendalnya sendiri kalau putus, dia membantu istrinya, dia merapikan apa yang rusak di rumah. Jadi pekerjaannya umum saja. Rupanya 3 orang sahabat ini seakan-akan menganggap, kok cuma itu ya? Mereka berharap ada ibadah yang besar, gitu. Maka terdengar oleh baginda Nabi SAW masalah ini. Beliau pun naik ke atas mimbar, salat tahmid dan salawat, kemudian beliau menyampaikan. Beliau mengatakan SAW, telah sampai kepada saya berita ada beberapa orang di antara kalian begini dan begitu. Rupanya 3 orang sahabat ini waktu tiba ke masjid, keluar dari rumah Nabi SAW, mereka berkata, yang satu bilang, mulai sekarang saya tidak mau nikahi wanita, biar saya fokus ibadah. Yang satu lagi bilang, mulai sekarang saya akan fokus puasa. Saya tidak mau buka puasa kecuali sudah tidak tahan. Misal tiba maghrib masih kuat, sambung sampai besok, gitu. Yang satu lagi mengatakan, mulai sekarang saya akan sholat tahajud, tidak mau tidur. Nanti kalau sudah pagi baru saya tidur, gitu kan. 3 orang ikrarkan itu. Nabi SAW naik atas mimbar lalu mengatakan, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Saya juga menikahi wanita, saya juga tidur malam hari dan saya sholat, ya. Dan saya juga berbuka puasa. Sampai menolak sunnah bukan dari golonganku. Juga sabda Nabi SAW memotivasi semua anak muda muslimin untuk berumah tangga. Di antaranya hadis sahih yang berbunyi, wahai sekalian anak muda, barang siapa yang bisa menikah, sudah mampu menikahlah. Mampu di sini maksudnya adalah punya kemampuan secara fisik, bukan finansial.
Jadi tidak ada hubungannya teman-teman sekalian antara ibadah dengan harta. Jadi banyak orang misalnya mau menikah sudah kaya, ini tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Hanya ada sahabat yang tidak punya apa-apa. Contoh misalnya hadis Bukhari menjelaskan, ada seseorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Nah, dikenal dengan al-wahibah nafsaha lin Nabi, wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW melihat ke wanita ini dan tidak punya hajat, beliau tawarkan ke sahabat di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini? Ada satu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu, cari walaupun hanya cincin perak, jadikan sebagai mahar supaya menikah. Maka dia bilang, dia pun pulang ke rumah, dia kembali mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada sama sekali, tidak ada di rumah apa-apa, kecuali baju saya di badan dan piring-piring yang saya pakai untuk makan gitu. Lalu kata Nabi SAW, apakah kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, jadikan sebagai maharmu. Jadikan sebagai maharmu. Jadi di sini kita lihat sahabat tidak ada hubungannya dengan ibadahnya, tidak ada hubungannya dengan finansial atau harta. Cukup saja dengan itu. Seperti itulah. Kata Nabi SAW, sekarang anak muda, siapa yang sudah mampu, maksudnya mampu secara fisik, maka sebaiknya ia menikah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangannya dari yang haram, juga menjaga kesucian kemaluannya. Karena kalau menikah dia akan bisa menurunkan dari yang haram pandangan matanya, dan kemaluannya juga diletakkan pada yang halal. Itu tujuan pertama, menjalankan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, perkenalan dan perluasan hubungan. Tujuan menikah begitu. Jadi kita kalau menikah maka kita akan bertambah perkenalan, luas hubungan kekeluargaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Yang dimaksud sini kata ulama tafsir adalah pernikahan. Dan dengan menikah kita saling mengenal suku ini sama suku yang lain, negara sama negara, kebiasaan atau tradisi dengan tradisi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, antara laki-laki dan perempuan, perbedaan suku dan bangsa, adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa artinya orang yang paling patuh. Allah perintahkan dikerjakan, Allah larang tinggalkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Saksi bahasan kita adalah mereka saling mengenal satu sama yang lain. Yang ketiga, tujuan pernikahan teman-teman sekalian, ini harus ada tujuannya. Ketentraman jiwa. Bagaimana seseorang menikah untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Dan Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah ia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri, manusia sama manusia, tidak usah lintas alam ke jin ataupun ke hewan, supaya kalian cenderung, supaya bisa mengerti bahasa. Karena umumnya manusia bisa saling mengerti jenis makanannya. Kalau hewan mau makan, dia menerkam hewan hidup-hidup lalu dimakan mentah-mentah. Kalau manusia tidak. Kata-kata supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi ada tujuan adalah ketentraman jiwa. Dan dijadikan kalau kalian sudah melakukan sesuai dengan perintah Allah, akan ada cinta dan rasa sayang di antara kalian. Sesungguhnya pada begitu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Saksi bahasan kita ketentraman. Baik, bagaimana caranya teman-teman supaya kita bisa tentram? Jawaban saya adalah sederhana sekali, kaidah hidup. Kalau mau tentram, dari awal mencari pasangan yang membawa ketentraman. Dan jangan bawa PR-PR ini, banyak ya, tugas-tugas rumah tangga sebelum menikah. Misal gini, banyak di antara laki-laki, dia bilang gak apa-apa saya menikah sama perempuan ini, gak pakai jilbab misalnya. Toh nanti saya yang bantu dia untuk supaya pakai jilbab. Ini buat PR. Kenapa gak dari awal cari yang sudah pakai jilbab? Gitu kan? Supaya tidak jadi masalah dari awal. Nah ini perempuan tidak sholat, oh iya, tidak apa-apa, nanti saya bantu untuk sholat, ajarin sholat. Bisa, tapi jadi PR juga itu. Jadi masalah gitu kan. Jadi lebih baik dia dari awal cari yang sudah sholat, yang tutup aurat, yang sudah baik, sudah faham agama. Maka itu lebih tenang.
Sama juga dengan perempuan mengatakan, oh laki-laki ini yang penting gantengnya, nggak masalah, masalah dia ngerti agama atau tidak. Hanya dia terganggu. Dia tadinya ingin sholat tahajud bersama suaminya, nggak bisa. Dia ingin dijadikan sebagai imam, dia jadikan suaminya sebagai imam, nggak bisa. Karena memang orang yang tidak faham agama. Jadi ketentraman akan datang dari awal kalau kita memang sudah menyiapkan itu. Makanya wasiat Nabi SAW kepada setiap laki-laki dan setiap perempuan, kalau laki-laki adalah hadis yang sahih. Ya, kata Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba'ah. Wanita dinikahi umumnya karena 4 hal. Lihasabiha, karena keturunannya. Ada orang menikah karena tahu keturunan perempuan ini bagus gitu. Lijamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena hartanya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan tentram, kata Nabi SAW. Karena wanita salihah tidak akan membuat kecuali ketentraman jiwa. Kalau suaminya lagi ada masalah, dia akan menenangkan. Kalau suaminya lagi capek, dia akan hilangkan letihnya. Suaminya lagi lapar, dia akan masakkan. Dia selalu menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, mengurus merawat rumahnya. Maka itu hal yang membuat ketentraman, gitu kan. Wasiat Nabi SAW untuk para kaum wanita dalam sebuah hadis yang sahih, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illam taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Hai wanita, hai muslimah, hai wali-walinya, ayahnya, kalau datang kepada kalian laki-laki yang sudah kalian tahu agamanya, akhlaknya, karakternya, terima lamarannya. Tidak dikatakan kaya dan gagah, tapi agama dan akhlak, maka terima lamarannya. Kalau tidak, akan terusakan di muka bumi. Maksudnya kacau nanti rumah tangga itu. Targetnya hanya kena kelebihan fisik, maka ini tidak masuk dalam kategori yang diperintahkan dalam agama kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat, tujuan pernikahan adalah keturunan yang saleh dan salihah. Jadi memang dari awal kita menikah tujuannya akan ada keturunan, ya, dan kita berharap diberikan keturunan yang baik, yang saleh dan salihah. Dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri itu keturunan, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kenapa ada orang mau punya anak dari perzinahan sementara ada pernikahan? Dan perbedaannya hanya sederhana tadi. Kalau orang zina teman-teman, orang berbuat perbuatan dosa, maka selalu dimulai dengan kekhawatiran, ketakutan. Maka ini akan sangat mengganggu, biologisnya juga akan buru-buru. Kualitas sperma dan sel telur juga akan terganggu. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Biasa dikatakan dengan anak yang haram misalnya. Kalau orang menikah, perbedaannya hanya saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Diberikan mahar, ada 2 saksi, akad nikah selesai. Semua orang tahu dia akan hubungan biologis. Tapi kegembiraan ada, ketenangan jiwa. Biologisnya juga akan maksimal. Tidak takut kalau nanti hamil, anaknya lahir jelas statusnya. Jadi perbedaan antara halal sama haram jelas sekali di situ. Allah mengatakan, dan kami, mengapa mereka mau beriman pada yang batil dan meninggalkan nikmat Allah? Padahal boleh sebenarnya, biologis boleh, tapi dengan cara yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita pindah teman-teman, setelah menjelaskan tadi 4 poin tentang tujuan pernikahan, kita akan pindah ke poin setelahnya, adalah konsep ta'aruf Islami. Baik, saya ingin menikah. Bagaimana caranya Ustaz? Supaya saya tidak melanggar agama, karena ini ibadah. Kita nggak boleh memulai ibadah dengan kemaksiatan. Nggak boleh dengan zina dulu. Nggak boleh dengan berbuat hal-hal yang haram dulu. Bagaimana caranya supaya saya bisa tahu? Sementara saya kalau tidak pacaran, saya nggak tahu orang ini. Nggak tahu sifatnya, nggak tahu segala macam. Maka ulama fikih menyusun 3 poin dasar. Yang pertama adalah kenali fisik. Kenali fisik sini yang dibolehkan adalah wajah dan telapak tangan lawan jenis kita. Makanya wanita boleh dilihat wajahnya dan telapak tangannya pada saat akan menikah. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Lihatlah sesuatu dari calon pasanganmu yang membuatmu tertarik. Yang membuatmu tertarik. Gitu kan? Dan para sahabat dimotivasi untuk melihat para sahabiat Nabi kalau mau menikah, wajah dan telapak tangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wanita boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Kata ulama fikih, wajah menjadi simbol dari kepala sampai ke perut. Wajahnya sudah cukup. Kemudian telapak tangannya kalau dilihat maka akan memberikan gambaran dari kemaluan sampai ke kakinya.
Ini sudah cukup. Jadi nggak perlu kita melihat bagian leher, bagian dada dan segalanya sebagaimana sering orang lakukan kalau pacaran gitu kan. Saya mau lihat rambutnya, saya mau lihat dadanya, saya mau lihat, tidak perlu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenali keluarganya. Kenali keluarganya. Keluarga dikenal maksudnya adalah kalau dari pihak keluarga ayah, calon pasangan kita ya, baik pihak keluarga ayah perempuan, laki-laki ataupun perempuan, ini kita kenali keluarga. Dari pihak keluarga ayah teman-teman sekalian ini akan menurunkan fisik, akan mewariskan fisiknya. Jadi kalau misal keluarga dari jalur ayahnya calon pasangan kita ini, misal orangnya tinggi-tinggi besar, maka keturunan kita juga akan seperti itu. Atau warna kulit, atau rambut, ini kebanyakan turunnya dari ayah. Baik ayah, turunan ayah, mempelai laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dari keluarga perempuan, dari keluarga ibu calon mempelai perempuan atau mempelai laki-laki, ini turun karakter, sifat. Nah, ini yang disebutkan dalam banyak pendapat para ulama, dan ini sudah menjadi kondisi umum atau penyampaian para ulama umum. Jumhur ulama mengatakan dikenal dari keluarganya, lingkungannya baik-baik, gitu kan. Kemudian kenali lingkungannya. Yang ketiga kenali lingkungan. Sabda Nabi SAW begini, lingkungan itu artinya tempat kerjanya, sekolahnya, ya kita kenal lingkungannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi bisa kita tanya, misal, boleh kita bertanya pada calon pasangan kita, kalau hari Sabtu, hari Ahad, Anda ini buat apa? Gitu. Oh, saya kalau hari Sabtu ke diskotik misalnya, atau saya kalau hari Sabtu silaturahim keluarga. Kita sudah bisa nilai dari situ. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian. Sudah cukup ini di dalam agama kita untuk melangkah menikah. Para sahabat bahkan mereka kalau mau menikah, itu mereka pada hari itu juga. Mereka sudah lihat secara fisik, sudah cocok wajah dan telapak tangan. Mereka sudah tahu, oh ini keluarganya begini-begini. Mereka sudah tahu lingkungan di sekitarnya bagus. Maka mereka melamar, hari itu menikah. Ini adalah ibadah. Mereka tidak menunda sampai lama, harus mengenal dulu secara fisik dan seterusnya gitu. Kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke masalah poin yang lain, tata cara pernikahan Islami. Setelah tadi konsep ta'aruf dalam Islam dengan 3 poin saja, kenali fisik, kenali keluarga dan kenali lingkungan. Tata cara pernikahan Islami adalah ada kurang lebih 5 poin. Kalau kita sudah mau nikah, bagaimana cara pernikahannya? Yang pertama, tidak ada pelanggaran syariat. Seperti misalnya terbukanya aurat, ya. Jangan sampai teman-teman sekalian, seseorang di antara kita menikah, misal akhwat kita, pakai jilbab, tutup aurat. Begitu menikah kemudian dia buka auratnya, perlihatkan bagian anggota tubuh yang diharamkan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan, ini tidak boleh, ya. Di tamu misalnya, di tamu acara, kita usahakan agar terpisah. Dan paling ideal kalau berpisah jamnya, waktunya. Misal akad nikah laki-laki pagi jam 10 sampai duhur misalnya. Selesai pernikahan, ya udah, nggak masalah. Ya udah. Baik, kita berhenti dulu sampai sini teman-teman sekalian, karena kondisi ada beberapa saudara kita muslim yang tidak setuju dengan pengajian ini. Maka sebentar. Ini bukan harus ribut-ributan ya, saya tidak meminta itu. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, niat kita dari rumah adalah menimba ilmu. Niat kita dari rumah adalah thalabil ilmu. Jadi mohon jangan terpancing dengan situasi ini. Saya sebagai ketua yayasan sudah menyediakan Ustadz Badal, ya. Jadi Ustadz Khalid sementara atau kita minta untuk beristirahat, mohon maaf.